dan sesaat ia hampir saja terjatuh ke sungai. Wuji segera menyelamatkannya. Yang Jian memanfaatkan hal itu untuk menyerangnya dan membuatnya menjadi menang. Alhasil, Wuji mau tidak mau menerima permintaannya. 是我赢了，快说，你会同我去赵歌城？只有我俩一起才能把妲己救出来。兄弟齐心，方能成就大业。没事吧？啊？等会儿。 Di saat malam hari, pelayan itu harus memberikan jiwanya. Si pelayan yang tidak tahu apa-apa terhipnotis dengan perkataan dari Zuci dan memberikan jiwanya. Alhasil ia pun tewas di tempat. Di lain sisi, Yang Jian menjelaskan guru Ziya yang ia maksud merupakan seorang kakek tua yang nantinya bisa membuat mereka jauh lebih kuat. Ia memohon kepada Wuji untuk ikut bersamanya supaya ia bisa menyelamatkan adiknya di istana kerajaan dan membunuh sang raja untuk membalaskan dendamnya. Wuji menjawab kalau ia akan membantunya karena bagaimanapun juga ia bersama Yang Jian saat ini sudah bersumpah untuk menjadi saudara. Akhirnya mereka bertemu dengan guru Ziya yang sedang memancing ikan di sungai. Mereka berdua pun mencoba berlutut di hadapannya, namun tidak bisa. Ziya berkata, mereka masih terpaksa untuk menjadi muridnya. Untuk bisa berlutut di hadapannya, Yang Jian bersama Wuji harus bersemedi terlebih dahulu ke arah barat dan ke arah utara, supaya bisa menenangkan pikiran mereka. Tanpa berpikir panjang, mereka berdua ini langsung melakukan apa yang diperintahkan oleh Ziya. Di saat bersemedi, Yang Jian melihat masa lalu mengenai kedua orang tua angkatnya yang tewas terbunuh. Sedangkan Wuji juga melihat masa lalu dirinya yang dikala itu sedang menggunakan pakaian seperti seorang jenderal dan bertarung melawan musuh. Di sini, Ziya melakukan semuanya itu supaya mereka berdua ini menjadi lebih tenang dan tidak terpaksa untuk menjadi muridnya. Hingga di mana mereka akhirnya telah sadar kalau tempat mereka bersemedi telah berpindah tempat dan siapa sangka 7 hari telah berlalu. Ziya langsung mengajak Yang Jian bersama Wuji untuk menyembah Raja Dewa dan mengikuti semua gerakan dan perkataannya, supaya apa yang mereka lakukan di masa depan direstui oleh Raja Dewa. Di lain tempat, Permaisuri Fei Hun menemui sang raja sambil berkata semenjak Daji berada di istana, sudah 7 orang pelayan yang mati secara misterius. Ia curiga Daji merupakan iblis. Xin menjadi sangat marah atas perkataannya yang main asal tuduh saja. Fei Hun lalu menunjukkan sebuah pisau belati yang terbuat dari kayu, pemberian dari Tuan Du. Pisau tersebut dapat menunjukkan seseorang apakah iblis atau bukan, dan ia ingin membuktikan semuanya ini. Xin lalu pergi untuk melihat para pelayan yang telah tewas tersebut. Dan memang benar semuanya telah tewas dalam kondisi memegang sebuah barang sambil tersenyum. Tuan Du mencoba meyakinkan sang raja kalau ini pasti perbuatan dari iblis. Tewasnya para pelayan tidak memiliki luka sama sekali.
Di waktu bersamaan, Ziya membawa Yang Jian bersama Wuji ke rumahnya. Namun hal tersebut mendapatkan penolakan dari sang istri karena suaminya ini main asal membawa orang saja. Ziya mencoba menjelaskan kalau mereka berdua ini adalah muridnya. Namun tetap saja sang istri sangat marah dan menyuruhnya untuk bekerja dalam mempromosikan usaha jualan mie yang mereka lakukan supaya cepat laku. Akhirnya, semua selir, permaisuri, beserta para menteri dikumpulkan di aula istana untuk membuktikan omongan dari permaisuri Fei Hun mengenai Daji yang merupakan iblis karena sang raja tidak percaya akan hal tersebut. Fei Hun memanggil Daji untuk mengambil pisau belati yang ia pegang. Seketika, cincin yang dipakai oleh Daji mulai bereaksi, seperti mendapatkan penolakan. Tidak hanya itu, Daji merasakan sakit di tubuhnya setelah melihat pisau belati di sana. Dan semua orang yang melihat itu semakin percaya kalau ia adalah iblis. Zuci yang sedang asik memakan jiwa manusia, seketika kendi miliknya berubah menjadi keras. Ia pun menyadari ada bahaya yang akan menimpa Daji dan segera pergi untuk membantunya. Daji dikala itu sangat ketakutan untuk memegang pisau tersebut. Alhasil, Tuan Du langsung berkata kalau memang benar Daji adalah seorang iblis karena ia tidak berani untuk memegangnya. Zuci datang tepat waktu dan mengambil alih tubuhnya. Seketika, pisau tersebut berhasil ia pegang tanpa adanya kendala. Di sini, lagi-lagi Tuan Du tidak terima dan mencoba mengeluarkan jimatnya untuk membuktikan semuanya ini. Ia pun mengambil pisau tersebut dan mencoba menusuk Daji. Seketika, sebuah aura keluar dari tubuhnya sehingga membuatnya pingsan di sana. Semakin yakinlah semua orang mengenai dirinya yang merupakan iblis, termasuk sang raja yang melihat secara langsung. Namun tak lama kemudian, Daji terbangun sambil tertawa. Ia berkata kalau tadi ia hanya berakting untuk menghibur semua orang. Dan terlihat ia pun memegang pisau belati itu dengan santainya. Sang raja menjadi murka kepada Tuan Du yang menuduh istrinya seorang iblis. Ia pun hendak membunuhnya, namun dihalangi oleh Daji sambil berkata, kenapa pisau tersebut tidak dicoba oleh Tuan Du sendiri, karena ia juga curiga iblisnya adalah Tuan Du. Sang raja lalu mengambil pisau tersebut dan menusuk Tuan Du, dan seketika ia berubah menjadi seorang iblis monyet. Sontak semua orang sangat terkejut melihatnya. Permaisuri Fei Hun terlihat sangat bersedih karena Tuan Du saat ini telah tewas. Meskipun Tuan Du merupakan iblis yang menyamar menjadi manusia, namun tidak sekalipun Tuan Du melakukan tindak kejahatan. Salah satu menteri kerajaan yang bernama Lukman mengatakan Permaisuri Fei Hun ke depannya harus mempersiapkan sebuah rencana sebelum bertindak kalau ingin membuktikan kalau Daji adalah iblis, karena tindakan permaisuri dapat membahayakan posisinya di kerajaan. Di lain sisi, Zuci menjelaskan kalau ia sudah tahu kalau Tuan Du adalah iblis monyet, karena hanya Tuan Du yang bisa mengetahui keberadaan iblis, karena mereka sesama iblis. Zuci tidak mungkin bisa dikalahkan hanya dengan pisau belati tersebut karena ia merupakan raja iblis terkuat. Pisau tersebut tidak ada apa-apa dibanding dirinya. Ziya akhirnya melatih kedua muridnya saat ini. Pelatihan tersebut mengharuskan Yang Jian menghitung kacang yang telah ia lempar, sedangkan Wuji disuruh untuk memotong arus sungai agar terbelah menjadi dua.
Pelatihan tersebut terdengar sangat tidak masuk akal. Namun, mereka berdua harus mengerjakannya sebelum Ziya mengajari mereka cara menggunakan ilmu sihir. Dan terlihat mereka berdua pun sangat serius melakukan pelatihan itu. Setelah itu, Ziya menghampiri Wuji yang gagal memotong arus air. Ia berkata cara yang digunakannya itu adalah salah. Ia pun menunjukkan caranya, hanya dengan meletakkan pedang kayu di tengah-tengah arus air. Seketika, arus air tersebut terbelah menjadi dua. Wuji yang melihat itu merasa sangat bodoh. Sedangkan Yang Jian berhasil menghitung jumlah kacang dan jumlahnya ada 102. Ziya berkata kalau hitungannya itu adalah salah. Seharusnya ada 103 karena satu kacangnya lagi berada di sepatunya. Sama seperti Wuji, Yang Jian merasa pelatihan ini seperti sedang membodohinya. Mereka berdua lalu dikumpulkan. Ziya mengatakan pelatihan ini bukan mengenai benar atau salah, tetapi lebih untuk melatih konsentrasi dan kesabaran mereka, supaya kelak apabila mereka menghadapi suatu masalah, mereka bisa lebih tenang dan tidak bertindak gegabah. Saat di pasar, Yin Jiao bersama pengawalnya yang bernama Reki sedang berjalan untuk mencari makan. Karena penampilannya yang sangat mencolok, salah satu wanita pencuri yang bernama Xiao Er memanfaatkan kesempatan itu dengan berpura-pura bertabrakan dengannya dan merobek bajunya sendiri, yang seolah-olah Yin Jiao telah melakukan pelecehan terhadap dirinya. Xiao Er langsung meminta ganti rugi dan mengambil semua uang milik Yin Jiao. Yin Jiao tak ingin membuat kegaduhan dan menuruti semua permintaannya. Namun setelah ia pergi, ia baru sadar kalau wanita tadi juga mengambil jimat miliknya. Alhasil, ia bersama Reki langsung mengejar Xiao Er. Saat dalam pelarian, Xiao Er tak sengaja bertemu dengan Yang Jian. Karena ia memang seorang pencuri, Xiao Er asal main ambil saja arak milik Yang Jian dan mengambil sapu tangan miliknya, yang dimana sapu tangan itu sangatlah berharga. Setelah itu, mereka bertiga tak sengaja bertemu dan ingin mengejar orang yang sama, tanpa Yang Jian tahu kalau orang di hadapannya itu adalah anak dari sang raja. Sedangkan Xiao Er justru datang ke rumah Ziya untuk bersembunyi di sana. Tentu saja persembunyiannya itu diketahui oleh Yang Jian karena rumah itu tempat tinggalnya. Singkat cerita, Xiao Er menceritakan yang sebenarnya kalau ia berkelana untuk mencari sang ayah. Karena sebelum ibunya meninggal pernah berkata supaya Xiao Er pergi ke sebuah tempat orang yang menjual mie. Karena di sanalah ayahnya tinggal. Dan kebetulan Ziya bersama istrinya menjual mie. Xiao Er menyangka Ziya merupakan ayahnya. Sesaat Ziya berkata kalau ia bukanlah ayah dari Xiao Er, seperti apa yang dikatakan mendiang ibunya tersebut, karena di dunia ini banyak sekali kedai yang menjual mie. Dan Xiao Er tidak bisa main asal mengakui kalau setiap orang yang menjual mie merupakan ayahnya. Tak lama kemudian, Xiao Er mengembalikan jimat milik Yin Jiao yang telah ia curi sebelumnya. Setelah mengembalikannya, Yin Jiao bersama Reki langsung pergi dari sana. Namun sesaat, ia justru menjadi suka kepada Xiao Er saat pertama kali bertemu.
Ia ternyata juga mengambil sobekan baju milik Xiao Er untuk dijadikan sapu tangan miliknya. Singkatnya, Ziya dan Yang Jian hendak berlatih, namun disusul oleh Xiao Er yang ingin ikut bersamanya dan memaksa Ziya untuk mengangkatnya menjadi murid juga, karena saat ini ia tak memiliki tujuan hidup dan tidak tahu harus kemana. Ziya mau tidak mau menerimanya menjadi murid karena merasa kasihan melihatnya. Di lain sisi, Wuji tak sengaja melihat Lan yang sedang menulis kaligrafi. Ia pun lalu menghampirinya, dan terlihat jelas tulisan kaligrafi milik Lan sangatlah jelek. Ia pun mengajarinya cara menulis kaligrafi dengan benar. Dari sinilah Lan mulai menyukainya dan tertarik kepada Wuji. Namun sesaat, Wuji yang memiliki pendengaran yang sangat sensitif menyadari kalau ada seseorang yang akan datang. Ia pun lalu pergi untuk mengecek. Ternyata memang benar ada seseorang yang menunggangi kuda dalam posisi sekarat. Pria itu pun terjatuh di tengah kota. Semua orang sangat panik karena ia berlumuran darah. Wuji segera menghampirinya, dan sebelum tewas, pria itu sempat berkata untuk segera menemui seseorang yang bernama Tuan Cheng. Sesaat, Wuji segera mengamankan barang-barang bawaan dari pria itu. Tak lama kemudian, pasukan kerajaan datang ke sana, dan ternyata pria tadi merupakan salah satu pasukan kerajaan. Karena orang terakhir yang ditemuinya adalah Wuji, ia pun juga ikut dibawa. Pasukan yang telah mati tadi dibawa ke rumah Tuan Cheng, sambil mengatakan sebelum pria itu tewas, ia terakhir mengucapkan sesuatu hal kepada pemuda yang bernama Wuji. Sedikit info, Tuan Cheng ini merupakan abangnya dari Selir Huang, salah satu istri sang raja. Karena Tuan Cheng abangnya Selir Huang, maka ia memiliki status yang sangat tinggi di kerajaan. Oke, lanjut. Wuji yang berada di sebuah ruangan lalu membaca buku strategi perang dan tak sengaja dilihat langsung oleh Tuan Cheng dari luar. Ia juga melihat sebuah senjata tombak. Di saat ia pegang, tiba-tiba terjadi sebuah penolakan. Tuan Cheng bertanya apa yang ia lihat. Wuji menjawab kalau ia melihat seekor harimau yang sangat ganas di tombak tersebut yang hendak menyerangnya. Di sini, Tuan Cheng lalu mencurigai kalau Wuji bukanlah seorang pengembara, melainkan seorang jenderal yang sangat mengerti perang, karena ia melihat Wuji membaca buku strategi perang. Wuji mengaku kalau ia hanyalah orang biasa dan bukan seperti apa yang dikatakan oleh Tuan Cheng. Sesaat ia bertanya, tombak apa itu? Tuan Cheng menjelaskan kalau tombak tersebut senjata para dewa yang terjatuh ke bumi. Tidak ada satupun orang yang bisa memegang apalagi menggunakannya. Namun apabila tombak itu bisa dipegang oleh seorang manusia, berarti tombak tersebut memilih orang itu untuk menjadi tuannya. Sesaat Wuji memberikan sebuah pelakat dan kitab milik pria yang tewas tadi. Tuan Cheng sangat terkejut saat melihat isi kitab itu. Ia pun seketika memanggil pasukannya untuk menangkap Wuji dan masih mencurigainya sebagai seorang mata-mata. Karena Tuan Cheng tidak percaya kalau Wuji hanyalah seorang pengembara biasa.